hidup yang sangat mengerikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu berusaha menghindari penderitaan. Kita takut pada perang yang merenggut nyawa, gentar terhadap penyakit yang menggerogoti tubuh, cemas menghadapi kemiskinan yang menekan hidup, dan merasa terancam oleh penindasan maupun aniaya. Semua itu tampak nyata, keras, dan menakutkan. Namun tanpa disadari, ada satu bahaya yang sangat lebih mengerikan daripada semuanya itu, yaitu bahaya yang sulit terlihat oleh mata, tetapi diam-diam menghancurkan kehidupan dari dalam. Ketika hati manusia tidak berjalan selaras dengan kehendak Tuhan, seringkali kita begitu sibuk menjaga kehidupan lahiriah, tetapi lalai menjaga kondisi rohani. Kita lebih waspada terhadap apa yang bisa melukai tubuh, tetapi tidak peka terhadap apa yang sedang mematikan jiwa. Kita bisa merasa sangat kehilangan ketika berkat jasmani berkurang, tetapi tidak merasa gentar ketika kita tidak serius mencintai Tuhan. Disinilah letak kesalahan arah yang paling fatal dalam kehidupan kita. Hal yang paling mengerikan bukanlah perang, bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, bukan penindasan, bukan aniaya, dan bukan apapun yang bersifat lahiriah. Semuanya itu hanya menyentuh bagian luar kehidupan manusia. Tetapi ada sesuatu yang menyentuh inti terdalam keberadaan kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yang paling mengerikan adalah ketika hidup kita tidak lagi sejalan dengan kehendak Tuhan, ketika kita tidak pernah serius mencintai Tuhan. Inilah tragedi rohani yang paling mengerikan, karena tidak selalu tampak di permukaan. Seseorang bisa saja tetap beribadah, tetap melayani, tetap terlihat rohani, tetapi di dalam hatinya tidak ada kasih yang murni kepada Tuhan. Aktivitas tetap berjalan, tetapi tidak serius membangun relasi dengan Tuhan. Suara pujian masih terdengar, tetapi hati tetap menjauh dari Tuhan. Matius 7 ayat 21 dengan tegas mengingatkan bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ini adalah peringatan keras bahwa pengakuan tanpa ketaatan dan tanpa keseriusan mencintai Tuhan adalah kesia-siaan yang akan membuat kita terpisah darinya selama-lamanya. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 berkata, Tuhan menegur yang secara lahiriah aktif, tetapi telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Teguran ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan, yang terutama bukanlah seberapa banyak kita melakukan sesuatu untuknya, tetapi seberapa dalamnya kita mengasihinya. Yesaya 29 ayat 13 menyatakan bahwa ada umat yang memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh darinya. Inilah gambaran kehidupan rohani yang kosong, tampak hidup tetapi sebenarnya mati, dan kondisi ini mengerikan. Keterpisahan dari Tuhan dapat terjadi tanpa disadari, berjalan perlahan, dan dibungkus dengan aktivitas keagamaan yang tampak benar. Ketika seseorang tidak serius mencintai Tuhan, maka seluruh arah hidupnya mulai bergeser. Ketaatan tidak menjadi kebutuhan, melainkan pilihan. Kekudusan tidak menjadi standar, melainkan sekedar wacana. Firman Tuhan tidak menjadi pedoman hidup, melainkan hanya pengetahuan yang didengar tanpa dihidupi. Yang perlu disadari adalah bahwa penderitaan lahiriah tidak pernah mampu memisahkan manusia dari Tuhan jika hatinya tetap melekat kepadanya. Bahkan dalam banyak kasus, penderitaan justru mendekatkan manusia kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika hati sudah tidak selaras dengan Tuhan, maka sekalipun hidup penuh kenyamanan, sesungguhnya ia sedang berada dalam kondisi yang paling berbahaya. Kengerian yang mengerikan menunjuk pada suatu keadaan yang bukan hanya menakutkan, tetapi sangat dalam, serius, dan menghancurkan secara total, terutama dalam dimensi rohani. Ini bukan sekedar rasa takut biasa, melainkan kondisi ketika manusia berada dalam bahaya terbesar tanpa menyadarinya. Dalam perspektif rohani, kengerian yang paling mengerikan bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi ketika hati mulai menjauh dari Tuhan, kasihnya kepadanya memudar, dan hidup tidak lagi selaras dengan kehendaknya. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, blessing.